always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nur dari kelas AKC 1, NIM 2012-0221. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3, yang dimana judul materi dari kelompok kami yaitu proses manufaktur. Baik, di sini saya akan membahas tentang apa itu pengertian serta jenis dari proses manufaktur. Baik, dari pengertian dari buku, yaitu proses manufaktur adalah yang menentukan di mana persediaan akan ditempatkan untuk memungkinkan proses atau entitas dalam rantai pasokan untuk beroperasi secara independen. Menurut saya, proses manufaktur adalah sebuah kegiatan yang mengubah bentuk bahan baku menjadi bahan jadi. Baik, di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis proses manufaktur. Ada 3 jenis proses manufaktur yang terlibat dalam proses manufaktur, yakni mengubah sifat fisik bahan baku atau bahan mentah, dan mengubah bentuk, ukuran, dan bentuk benda yang menghasilkan akurasi dimensi. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Justina Regelinda Yunarti dan Marlina Gau. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Justina Regelinda Yunarti. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Rahmawati Nur. Adapun materi yang saya akan jelaskan di sini yaitu terdapat beberapa fungsi dari manufaktur. Fungsi dari manufaktur itu sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah fungsi produksi. Fungsi produksi ini akan menjelaskan seperti apa proses produksi dalam perusahaan manufaktur itu sendiri. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa manufaktur itu sangat penting untuk sebagai pembuat bahan baku menjadi barang jadi, dan jika barang tersebut atau sebuah produk sudah diproduksi maka akan dijualkan kepada konsumen, dan nantinya ini akan menjadi permintaan rutin bagi konsumen terhadap perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ini sendiri yaitu fungsi dari manufaktur, di mana di sini perusahaan manufaktur melakukan kegiatan produksi dan akan menghasilkan sebuah produk yang kemudian akan dijualkan ke konsumen. Kemudian yang ketiga adalah fungsi administrasi umum. Dengan adanya fungsi ini membuat sebuah perusahaan memiliki beberapa aturan atau kebijakan untuk sebagai proses mengaturnya jalan sebuah kinerja pegawai dalamnya, di mana di sini tujuannya adalah agar proses produksi yang dilakukan oleh karyawan ataupun pekerja di sini dapat melakukan atau menghasilkan produk yang berkualitas atau yang berkualitas tinggi tentunya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi keuangan. Dalam sebuah perusahaan itu tentunya akan membutuhkan sebuah biaya. Yaitu yang pertama, biaya yang perlu kita keluarkan di sini yaitu yang pertama untuk membeli bahan baku ataupun bahan mentah untuk membuat sebuah produk. Kemudian yang kedua tentunya di sini kita membutuhkan mesin. Nah, untuk mendapatkan mesin tersebut tentunya kita mengeluarkan biaya untuk membelinya. Dan yang ketiga adalah untuk biaya para pekerja di sini atau karyawan. Jadi di sini fungsi keuangan itu sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena di mana setiap anggaran yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk tentunya akan membutuhkan sebuah biaya. Baik, terima kasih, itu adalah materi yang saya jelaskan. Kemudian berikut saya akan berikan kesempatan kepada teman saya Marlina Gau untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Saya atas nama Marlina Gau, saya akan melanjutkan video pembahasan materi dari teman saya Justina Regelinda Yunarti. Saya akan menjelaskan pengelolaan proses manufaktur. Pengelolaan proses manufaktur terbagi atas 5, yaitu 1. Project layout atau tata letak proyek. Pengertian tersendiri yaitu produk berdasarkan jumlah dan beratnya berada di lokasi yang sama, contohnya seperti rumah dan jembatan. Yang kedua itu work center atau
Pusat pengerjaan. Work center atau pusat pengerjaan adalah untuk memproduksi produk-produk di mana tempat peralatan atau fungsi yang sama dikelompokkan secara bersama. Contohnya seperti area pengeboran, pengecetan, dan pengelasan. Yang ketiga itu manufacturing cell atau sel manufaktur. Sel manufaktur sendiri itu yaitu memproduksi produk-produk dengan pemrosesan yang sama. Contohnya seperti pengelolaan logam, chip komputer, dan pekerjaan perakitan. Yang keempat itu assembly line atau lini perakitan. Lini perakitan sendiri di mana pekerjaan diatur menurut tahapan-tahapan progresif yang digunakan untuk menghasilkan produk. Contohnya yaitu perakitan mainan, perlengkapan rumah tangga, dan mobil. Yang terakhir yaitu continuous process atau proses berkelanjutan. Di situ proses berkelanjutan itu sama seperti dengan lini perakitan. Contohnya tetapi dia itu prosesnya berkelanjutan. Contohnya seperti bahan baku yang tidak terdiferensi seperti minyak, obat-obatan, dan bahan kimia. Terakhir di sini saya akan menjelaskan titik impas. Titik impas itu sendiri yaitu break-even point atau tingkat yaitu suatu tingkat produksi usaha di mana menghasilkan total pendapatan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Sehingga kata lainnya titik impas akan menunjukkan suatu titik perusahaan di mana menghasilkan laba serta biaya produksi sama dengan pengeluarannya. Jadi titik impas terjadi ketika total pendapatan dan penjualan sama persis dengan total biaya produksi. Sekian dari saya. Berikutnya kita akan menyaksikan video singkat dari kelompok kami. Terima kasih. Permisi. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya, Ibu, selamat pagi. Saya mau bertanya di mana ruangan interview untuk karyawan baru. Oh, mari sini saya arahkan. Oh, Mari silakan masuk. Selamat pagi, Bu. selamat pagi. Bisa saya bantu? Ini Bu, ada calon karyawan baru yang interview hari ini. Oh ya, baik, terima kasih. Ya. Mari, Bu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silahkan duduk. Oh ya, terima kasih, Ibu. Bisa saya lihat CV-nya? Oh ya, Ibu. Boleh saya tahu nama Anda siapa? Oh ya, nama saya Raineria Dilkaira, Ibu. Oh iya. Sebelum kesini, apakah Anda pernah bekerja di perusahaan lain? Iya, Ibu, saya pernah kerja di perusahaan swasta. Baik. Terus apa yang membuat Anda tertarik untuk bergabung di dalam perusahaan kami? Oh ya, begini, Ibu, ketika saya membaca semua berita dari perusahaan Ibu, Ya. kelihatannya itu sangat menarik, Ibu, karena perusahaan Ibu sangat unggul. Begitu, Ibu. Baik. Setelah melihat CV Anda, sepertinya Anda cocok untuk menempati posisi kosong di bagian produksi dan pemasaran. Baik. Selamat Anda diterima di perusahaan kami. Selamat bekerja dan semoga betah bekerja di perusahaan kami.
Bagaimana kondisi laporan keuangan kita bulan ini? Untuk sementara laporan keuangan tidak bermasalah karena sementara keadaannya masih stabil. Permisi. Ya, silakan masuk. Selamat siang Ibu. Siang. Jadi ini laporan produksi yang Ibu. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke hari. Permisi Ibu. Baik, berdasarkan hasil pengamatan saya di laporan dari produksi, terjadi masalah di sana, di mana jumlah produksi yang mereka hasilkan kurang, sementara jumlah permintaan dari konsumen semakin meningkat. Jadi bagaimana ini untuk mengatasi hal itu? Kalau menurut saya sebaiknya Ibu berbicara ke Ibu Direktur dulu. Selamat siang. Siang. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, Ibu, tujuan saya datang sini mau melaporkan kondisi keuangan perusahaan kita untuk bulan ini. Baik, boleh saya lihat laporan keuangannya? Ya, silakan. Baik, dari laporan yang saya lihat bahwa keuangan bulan ini mengalami peningkatan. Terima kasih. Di sini juga selain melaporkan untuk laporan keuangan, saya juga ingin melaporkan terkait dengan laporan dari produksi. Jadi berdasarkan hasil laporan yang mereka ajukan tadi, di mana di sana terjadi suatu masalah. Masalahnya di sini adalah hasil produksi mereka berkurang, sedangkan jumlah permintaan dari konsumen meningkat. Jadi bagaimana solusi untuk masalah ini? Baik, dari masalah ini lebih baik kita mengadakan rapat untuk hari ini. Silakan duduk. Selamat siang. Siang Bu. Hari ini kita akan mengadakan rapat mengenai masalah yang ada dalam perusahaan kita, yaitu di mana hasil produksi kurang, sedangkan permintaan pada konsumen banyak. Di sini saya ingin memberikan kesempatan kepada kalian. Apakah di antara kalian ada ingin yang memberikan solusi dari permasalahan ini? Kalau menurut saya, bagaimana jika kita harus menambah hasil produksi dengan cara menambah karyawan baru dan meningkatkan kinerja karyawan? Sekian dari saya. Ya, untuk solusi kedua dari saya, di sini perlu dilakukan penambahan pasokan bahan tekstil dengan cara mendatangkan bahan baku dari luar perusahaan kita. Baik, itu saja dari saya kembali. Baik, terima kasih atas pendapat dari kalian. Saya terima pendapat kalian. Baik Ibu, ini hasil kesimpulan rapat hari ini bisa dibaca dulu. Baik, terima kasih. Baik, dari rapat hari ini saya menyimpulkan bahwa kita akan menggunakan dua cara, yaitu di mana kita akan menambah pasokan bahan tekstil dengan cara mendatangkan bahan baku dari luar perusahaan. Dan yang kedua, kita akan menambah hasil produksi dengan cara menambah karyawan baru dan meningkatkan kinerja karyawan. Terima kasih. Untuk baik, saya akhiri rapat hari ini. Terima kasih dan kembali bekerja.
Oh, amat tiket tuh. Satu. Kucing gampang. Satu.